Hello beautiful people, balik lagi sama aku Bina. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang gimana sih cara berkomunikasi dengan baik dan pede buat kamu yang ansos dan berkepribadian introvert. Aku tahu sekarang banyak banget anak-anak yang ngerasa dirinya introvert cuman karena dia malu buat ngomong sama orang baru. Sebenarnya ngobrol sama orang baru itu skill, nggak ada kaitannya sih sama introvert atau extrovert. Orang extrovert juga banyak kok yang pemalu, yang gak mau ngomong sama orang baru, ya tertutup juga. Udah ya, jangan berlindung di balik kata-kata introvert ataupun ansos. Aku gak mau ngomong sama orang, aku orangnya ansos, aku emang takut ngomong sama orang baru karena aku introvert. Stop, gak ada alasan ya, gak ada alasan lagi. Kamu harus berani mulai dari detik ini. Oke, aku bakal kasih tipsnya. Tips yang aku share ini bakal bikin kamu jadi lebih keren, menyenangkan, dan tentunya disukain sama orang lain. Jadi ya, sebelum lanjut, subscribe dulu dan like. Dan jangan lupa nyalain tombol notification, biar aku makin semangat buat kontennya dan sharing sama kamu. Oke? Kamu harus tahu dulu, seseorang yang keren itu dia tahu kalau dirinya keren dan selalu disukain sama orang lain. Dia tahu cara bikin orang lengket, nyaman, dan seneng sama dia. Banyak keuntungan yang bisa kamu dapetin kalau kamu menguasain skill berkomunikasi dengan baik ini. Salah satunya, misal kamu punya beberapa teman, ya, relasi kamu luas gitu kan, terus banyak orang yang seneng sama kamu. Ya tentunya juga memperluas rezeki kamu. Kamu gak bakalan tahu kamu dapat kerja dari mana, infonya dari mana, atau kamu ditraktir sama teman kamu, ya kamu gak bakalan pernah tahu. Rezeki itu datang dari mana aja, salah satunya dititipkan lewat teman. Semandiri apapun kamu, sebisa apapun kamu sendiri, jangan pernah berpikir kalau kamu gak butuh orang lain. Karena kita sakit aja kita ke dokter, kita mau belajar juga kita ke guru atau ke dosen, mentor lah ya. Ya apapun kita masih tetap berhubungan sama manusia, maka dari itu kita harus belajar berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau kita udah bisa berkomunikasi dengan baik, itu tandanya kita bisa menghargai sesama manusia. Karena berkomunikasi juga ada ilmunya, ada caranya yang baik dan benar itu kayak gimana. Jangan asal-asal komunikasi kan, nanti jadi salah paham, terus punya musuh kan, susah ya kayak gitu. Mungkin kamu sempat berpikir, ngapain nyenangin orang lain? Ngapain pura-pura setuju sama pendapat orang? Yang aku harus pikirin itu diri aku sendiri, gak perlu mikirin orang lain. Ya iya, tapi tanda kamu peduli sama diri kamu sendiri adalah dengan cara kamu bisa bersosialisasi dengan baik. Biar apa? Biar kamu dapat untung juga. Biar kamu gak rugi. Biar kamu disenangin sama orang lain, gak punya musuh. Ya, kita emang harus bodo amat. Tapi bodo amat di hal-hal tertentu. Jadi kalau kamu terus-terusan berlindung di balik kata introvert ataupun ansos, gak masuk akal. Karena semua itu bisa diubah. Latihan. Kalau kamu mau bisa ngobrol sama orang, ya udah belajar. Latihan. Aku juga dulu ansos banget. Aku punya social anxiety. Dari aku kecil sih aku takut banget buat ngobrol sama orang baru. Tapi sama ortu aku diajarin terus. Latihan. Kayak misal beli barang itu, ortu aku suruh aku yang mesen. Misal mesen KFC atau ke warung. Ortu aku suruh aku yang bayar. Biar apa? Biar aku terbiasa buat ngobrol sama orang baru. Terus aku juga pernah ditanyain sama temen aku pas di kelas. Dan aku gak mau jawab. Karena apa? Karena aku takut buat ngobrol. Takut salah omong. Ya kalau kayak gitu masih oke lah ya. Karena masih belum dewasa. Masih proses pertumbuhan juga. Tapi kalau kayak kamu udah dewasa. Udah bisa mikir kan. Ya udah. Belajar dong. Belajar buat berkomunikasi dengan baik dan dewasa. Jadi tips yang bakal aku share ini berdasarkan pengalaman aku. Aku yang dulunya ansos, tiba-tiba punya banyak temen yang seneng sama aku, yang nyaman sama aku, walaupun kita udah berjauhan, walaupun kita jarang ketemu, ya mereka tetap seneng dan selalu excited buat ketemu sama aku. Dan ini aku pelajarin dari orang tua aku, dan juga dari buku yang pernah aku baca. Siap-siap aja kalau kamu nerapin apa yang aku share ini.
kamu bakal disukain sama banyak orang. Dan orang-orang bakal rebutan buat jadi best friend kamu. Yang pertama, tertarik atau interest. Tunjukin kalau kamu tertarik sama apa yang mereka omongin, topik apa yang mereka bicarakan. Semua orang pasti seneng dong kalau mereka didengerin. Tunjukin rasa tertarik bukan berarti kamu harus respon terus-menerus ya. Dengan mulut kamu misalnya, oh gitu, oh iya, boleh sih kayak gitu. Tapi kalau terus-menerus juga capek kan. Cukup tunjukin ya kalau kamu tertarik itu dengan menghadap lawan bicara. Kepala kamu, badan kamu menghadap ke mereka gitu. Tunjukin kalau kamu emang mendengarkan cerita mereka. Jangan orang ngomong, kamu ngadep ke lain, kamu main HP, ya itu nggak ngehargain banget kan. Kelihatan banget kamu emang nggak mau denger cerita mereka. Jadi gitu, tunjukin kalau kamu tertarik sama apa yang mereka ceritain. Ini bakal bikin orang merasa lebih dihargain. Mereka ngerasa, oh dia dengerin aku nih. Orang jadi seneng ketika deket sama kamu. Terus temuin kecocokan biar mereka lebih open sama kamu. Misal tanyain film kesukaan mereka apa, part favoritnya apa. Saling tanya aja biar ngalir obrolannya. Kalau ada kecocokan nih, entah dari hobi, makanan, atau apapun itu, orang bakal lebih open, bakal lebih terbuka sama kamu. Bakal lebih nyaman sama kamu. Karena mereka ngerasa kayak, wah gue sefrekuensi nih sama orang ini. Yang kedua, hargai pendapat orang lain. Nah, jadi aku punya cerita. Aku punya kenalan nih, sebut aja si A. Nah, si A ini, dia cerita kalau dia sering dijauhin sama teman-temannya, dimusuhin, disindir-sindir, tiba-tiba dimusuhin lah pokoknya. Awalnya aku kayak kasihan gitu, sampailah aku ketemu dia beberapa kali, dan di situ aku sadar kenapa dia dimusuhin. Karena dia nggak pernah menghargai pendapat orang lain. Dia selalu kekeh sama pendapat dia. Dia pengen dia aja yang didengerin. Dia nggak pernah mau dengerin orang. Jadi gini, si A ini, waktu itu aku lagi nongkrong lah sama teman aku si B juga. Ada si A. Aku dan si B ini lagi cerita tentang ya kasus yang lagi viral lah. Ada cowok yang ninggalin ceweknya, terus si cowok ini malah jadian sama cewek lain. Dia ninggalin si ceweknya ini tanpa ada alasan yang jelas. Jadi aku sama teman aku si B ini ya ngobrolin itulah. Kayak, ih kok gitu ya cowoknya gini-gini ya pokoknya gitulah. Aku dan si B ini sependapat gitu. Nah sedangkan si A ini dia langsung motong pembicaraan. Dia bilang kalau cowoknya nggak salah, salah ceweknya lah. Oh orang dia nggak gini-gini, orang dianya nggak menarik, orang dianya nggak cantik lah, apalah pokoknya. Kayak oh my god, kok dia nggak ada rasa empati, kok dia nggak menghargai pendapat aku dan si B gitu. Dari situ aku nyadar banget, semakin sadar lah aku, ternyata cara berkomunikasi dia jelek banget gitu. Dimana dia pengennya didengar, tapi dia nggak mau dengerin orang lain. Ini bukan tentang kejujuran ya, tapi ini tentang kedewasaan dalam bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain. Masalah frontal ya, kita emang harus frontal dan jujur, tapi di situasi tertentu lah. Oke gini kan orang lagi sharing, lagi bercerita, dia malah kekeh gitu. Dan ini bukan sekali dua kali, udah sering banget. Dan aku juga banyak sih nemu temen, ya kenalan lah kayak si A ini, bukan satu dua orang aja. Dan aku perhatiin emang ya rata-rata mereka sering dijauhin sama orang lain. Ya bukan berarti menjadi diri sendiri ya, itu kan sebenarnya bisa diubah ya. Maksudnya diubah juga buat kebaikan diri sendiri, biar gak punya musuh. Banyak keuntungannya kok kalau gak punya musuh. Daripada dibenci kan rugi juga gitu loh. Ya kitanya juga jadi kepikiran terus, kenapa dibenci, tapi gak pernah introspeksi diri ya susah. Kalau kayak gitu, mending perbaikilah cara kita berkomunikasi dengan orang dan cara kita bersikap, cara kita berteman, ya perbaiki itu. Jadi di sini aku mau kasih tahu, kalau kamu emang gak setuju sama pendapat orang lain, ya udah just keep it to yourself. Kalau tetap pengen nyampein pendapat kamu, ya udah diperhalus lagi bahasanya, mungkin bisa dengan kata-kata. Tapi menurut aku gini sih, gitu ya. Kan lebih enak gitu didengar. Jadi kesannya kayak nggak ngajak orang lain berdebat, nggak mau menang sendiri gitu. Lebih sopan aja gitu didengar. Jadinya kamu kayak mengajak orang lain buat berdiskusi, bukan buat debat. Karena kamu emang bukan lagi lomba debat, kamu lagi berteman sama orang, kamu lagi bersosialisasi. Kecuali orang jahatin kamu, ya udah kamu debatin tuh, jangan mau kalah.
Yang ketiga, jadilah pendengar. Be a listener and let them talk. Belajar buat bertanya, karena setiap orang itu suka ditanya dan diperhatiin. Mereka merasa mereka dianggap penting, keren, berilmu sama kamu kalau kamu selalu nanya pendapat mereka. Contohnya kalau lagi PDKT, terus si PDKT-an kamu ini nanya-nanya ke kamu tentang kesukaan kamu, minta pendapat kamu tentang outfit mereka, atau nanya pengalaman kamu di masa kecil yang lucu-lucu. Pasti kamu seneng kan? Pasti kita para cewek ngerasa kayak, oh my god, he wants to get to know me better. Iya kan? Nah, begitu juga dengan orang lain. Mau itu sesama jenis ataupun lawan jenis, pasti suka kalau diperhatiin dan ditanya-tanya. Apalagi pertanyaannya berkualitas dan berbobot. Mau nanya juga gak boleh asal nanya. Karena pertanyaan seseorang itu menentukan kualitas seseorang. Jadi please usahain kalau lagi ngobrol sama orang, ajuin pertanyaan yang gak bikin mereka tersinggung. Contohnya, kapan nikah? Kapan wisuda? Kapan dapat kerja? Gajimu berapa? Kapan punya anak? Nah itu kan kayak gak sopan banget ya. Buat apa sih nanyain privasi orang lain? Yang ada kamu bakal dicap sebagai seorang yang kepo kalau nanya-nanya hal pribadi kayak gitu. Tanyain sesuatu yang asik aja, yang kira-kira bisa bikin obrolannya ngalir gitu. Kayak contohnya di kolom komentar YouTube aku, di DM IG, banyak yang sering nanya ke aku. Walaupun aku gak balas semuanya, tapi aku baca. Dan aku ngerasa seneng, kayak aku dianggap nih gitu. Mereka nonton video aku nih, mereka mendengarkan aku. Karena pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajuin ke aku jadi lebih semangat buat konten. Dan aku benar-benar bersyukur dan berterima kasih ke kalian semua. Yang keempat, yang terakhir, tunjukin rasa empati. Ini juga gak kalah penting ya. Jadi, semisal kamu pengen punya temen and you wanna keep them, entah itu forever atau sampai kamu tua, ya kamu pengen punya bestie sampai tua, tunjukin rasa empati kamu. Kalau mereka lagi cerita, coba validasi emosinya, validasi perasaannya. Tunjukin kalau kamu bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Kalau mereka lagi cerita, coba deh kasih tanggapan yang sesuai dengan cerita mereka. Kalau mereka lagi sedih, kamu juga ikutan sedih. Mereka happy, kamu juga ikutan happy gitu. Tunjukin kalau kamu beneran sepeduli itu. Semua orang ya suka divalidasi perasaannya. Apalagi cewek ya terutama. Cewek itu selalu butuh divalidasi. Jadi kalau kamu pengen punya bestie cewek, validasi perasaannya. Aku paham sih, mungkin kadang kamu ngerasa bingung mau ngerespon gimana ya, mau jawab apa ya kalau mereka lagi sedih, lagi bahagia. Bingung kan kadang, ada waktunya bingung mau respon apa. Tapi ya udah, dengarkan aja, just listen. Just listen. Buat nunjukin rasa empati, itu ada banyak cara, nggak perlu kamu harus terus-terusan ngomong. Bisa dengan nepuk-nepuk bahu, atau just hug them kalau mereka lagi sedih. That's it. Udah cukup kayak gitu. Mereka bakal ngerasa nyaman, safe ketika berada dekat kamu. And that's how you keep your friends. Kalau lu pengen taklukin hati cewek, validasi perasaannya. Berlaku buat hubungan juga. Kalau misalnya kamu cowok mau naklukin hati cewek, validasi perasaannya. That's how you win her heart. Jadilah pendengar dan respon yang baik. Karena seseorang yang peka dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah tipe seseorang yang selalu dibutuhin sama orang lain. Karena pada akhirnya, we just need someone to talk with. Dan someone yang selalu mengerti dengan keadaan kita. That's it. That's all for today's video. Aku harap video ini beneran bermanfaat buat kamu yang ansos. Udah ya, jangan berlindung di balik kata introvert lagi. Udah, cukup. Udah dewasa kan? Pikirannya dipakai, oke? Bye. Aku lagi gak enak badan, aku lagi pilek, jadi harap maklum ya kalau suara agak-agak bindeng. Bye, see you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, comment. Bye.